Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah wa barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan kalimat atau berkaitan dengan lafad, pembagian lafad gitu. Kemarin kita membahas tentang alamat isim, alamat fiil dan juga alamat huruf. Nah, di sini Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari membahas tentang pembagian lafad, yang mana pembagian lafad ini tidak dibahas di kitab Jurumiyah gitu. Di awal-awal Jurumiyah, setelah wa alamatul harf, alamat isim, alamat fi'il, alamat huruf selesai, langsung masuk i'rab, udah berganti bab. Nah, kalau ini sebelum masuk ke i'rab membahas lafad, yang mana lafad itu terbagi karena lafad berkaitannya dengan kalam ataupun kalimat, itu pasti berupa lafad. Yang mana lafad maklum yaitu suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah, as-sautul mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Kemudian lafad dibagi, faqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Summa lafdhu, maka kari-kari utawi lafad kismani iku bagian roro. Mufradun sawiji lafad mufrad wa murakkabun lan lafad murakkab. Fal mufradu mangka utai lafad mufrad salah satu aksamin iku telu pirang-pirang bagian. Ismun sawiji isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf. Wal ismu lan utawi isim salah satu iku telu bagian. Mudharun sawiji isim mudhar, nahwu zaidin yaiku saumpamane lafad zaid. Wa mudmarun lan isim mudmar, nahwu anta yaiku saumpamane lafad anta, manane sira. Wa mubhamun lan isim mubham, nahwu hadza yaiku saumpamane lafad hadza, manane iki. Wal fi'lu lan utawi fi'il salah satu aksamin iku telu pirang-pirang bagian. Madin sawiji fi'il madi, nahwu qoma yaiku saumpamane lafad qoma, manane wis ngadeg. Wa mudhari'un lan fi'il mudhari, nahwu yaqumu yaiku saumpamane lafad yaqumu, maknane lagi ngadeg. Wa amrun lan fi'il amr, nahwu kum yaiku saumpamane lafad kum, maknane ngadeg sira. Wal harfu lan utawi huruf salah satu aksamin iku telu pirang-pirang bagian. Mustarakun sawiji bagian kang babarengan bainal asma'i ing dalam antarane pirang-pirang isim wal af'ali lan pirang-pirang fi'il. Wa mukhtasun lan kang den tangtuaken bil asma'i kalawan pirang-pirang isim, nahwu nahwu hal yaiku saumpamane lafad hal. Wa mukhtasun lan kang den tangtuaken bil asma'i kalawan pirang-pirang isim, nahwu fi yaiku saumpamane lafad fi. Wa mukhtasun lan kang den tangtuaken bil af'ali kalawan pirang-pirang fi'il, nahwu lam yaiku saumpamane lafad lam. Wal murakkabu lan utai lafad murakkab salah satu aksamin iku telu pirang-pirang bagian. Idhofiyun sawiji murakkab idhofi, ka gulami zaidin yaiku kaya lafad gulami zaidin. Wa masjiyun lan murakkab masji, ka ba'la bakka kaya lafad ba'la bakka. Wa isnadiyun lan murakkab isnadi, ka qoma zaidun kaya lafad qoma zaidun, maknane wis ngadeg zaidun sapa ki zaid. Summa lafdhu, jadi lafad kismani itu terbagi menjadi dua. Nah, lafad terbagi menjadi dua, mufradun wa murakkabun. Ada yang disebut dengan lafad mufrad, ada lafad murakkab. Kalau lafad mufrad itu biasanya kalimat, kalau lafad murakkab ada kalam, ada juga bukan kalam, nanti ada di depan pembagian murakkab. Perbedaan antara mufrad dan murakkab yaitu kalau mufrad itu
ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Yaitu lafad yang tidak menunjukkan bagian-bagian lafad tersebut terhadap maknanya lafad tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Zaidun, maknanya itu adalah Zaid. Bagian daripada Zaidun, Zai, ya dan dal tidak mempunyai makna. Artinya Zai itu tidak menunjukkan terhadap suatu makna diri Zaid. Bukan berarti, oh kalau Zai doang berarti tangannya doang. Ya, ya kepalanya, dal kakinya, enggak. Jadi lafaz Zaidun ketika satu persatunya dipisah bagian-bagiannya, maka itu tidak mempunyai makna. Berarti itu namanya mufrad. Jadi patokan mufrad itu bagian-bagian dari lafaz itu tidak mempunyai makna atau tidak menunjukkan terhadap bagian daripada makna lafaz secara sempurna. Sedangkan murakkab ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Contoh qoma Zaidun. Nah, itu murakkab. Kenapa? Karena sebagiannya itu ya ketika dipisah mempunyai makna masing-masing, menunjukkan suatu makna. Qoma mempunyai makna, Zaidun mempunyai makna. Nah, berarti itu murakkab. Jadi perbedaan antara mufrad dan murakkab, mufrad itu ketika juz-juznya itu tidak mempunyai makna, kalau murakkab juznya mempunyai makna. Secara simpelnya perbedaan mufrad dan murakkab seperti itu. Nah, kemudian lafad mufrad terbagi menjadi 3 bagian. Jadi pertama lafad dibagi 2, mufrad, murakkab. Mufrad dibagi menjadi 3. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Nah, lafaz mufrad terbagi menjadi 3 ini dikarenakan suatu lafaz yang mufrad itu terkadang mempunyai makna untuk dirinya sendiri tanpa membutuhkan kalimat yang lain, tanpa membutuhkan lafaz lain. Ada yang menunjukkan makna tapi membutuhkan lafaz yang lain atau menunjukkan makna kepada selainnya. Nah, lafaz yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri itu terbagi 2. Ada yang menggunakan zaman, ada yang tanpa zaman. Kalau menggunakan zaman berarti fi'il, tanpa zaman berarti isim. Kalau menunjukkan makna kepada selainnya maka huruf. Maka sehingga lafaz mufrad itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian isim dibagi ada 3. Ada mudhar, ada mudmar, ada mubham. Apa perbedaannya? Kalau mudhar itu madalla ala maknahu min ghairi wasithah. Mudhar itu lafaz yang menunjukkan makna tanpa pelantara. Tanpa ada pelantara apapun. Contoh Zaid. Di sini nahwu Zaid, contohnya lafaz Zaid. Nanti lebih jelasnya berbeda dengan mudmar dan mubham. Kalau mudmar biwasithah, mubham juga biwasithah. Tapi kalau mudhar tanpa pelantara kita langsung paham maknanya. Tuh. Sedangkan mudmar itu madalla ala maknahu biwasithati takallum awil khitab awil ghaib. Nah, lafaz mudmar, isi mudmar itu menunjukkan terhadap suatu makna, semuanya sama, madalla ala maknahu, cuma biwasithati takallum, dengan pelantara orang yang berbicara. Awil khitab atau orang yang diajak bicara, awil ghaib atau orang yang dibicarakan. Gitu. Umpamanya ana. Ya ana itu saya, artinya kan saya. Saya itu siapa? Melalui pelantara maknanya itu orang yang berbicara. Tergantung siapa orang yang berbicara. Dari saya itu bisa saya itu bisa wafi, bisa gozi, kan tergantung orangnya. Jadi biwasithati takallum, awil khitab anta, kamu. Kamu itu, mungkin kamu itu ke Abdul Aziz, mungkin itu kamu ke Afif, kayak gitu. Jadi, atau huwa itu mungkin ke siapa, jadi biwasithati takallum, awil khitab, awil ghaib. Itu isim mudmar. Sedangkan isim mubham, sama, madalla ala maknahu, cuma biwasithatil isyarati awisillah. Menunjukkan terhadap suatu makna dengan pelantara isyarat. Hadza, ini. Ini itu apa? Ini itu ya mungkin ini kitab, ini itu mungkin ini pulpen, ini itu mungkin ini kursi, gitu kan? Dengan cara isyarah itu menunjukkan. Awisilah atau dengan silah, yaitu isim mausul. Alladzi, yang apa? Alladzi dorobani, yang memukul saya. Yang apa?
alladzi alladzi yansuruni, orang yang menolong saya, gitu kan. Tergantung dengan pelantara silahnya, harus ada silahnya sehingga maknanya itu jelas, menunjukkan makna dengan jelas, harus ada pelantara silah, yaitu contoh alladzi harus ada dorobani. Kalau alladzi doang tidak nampak maknanya, tidak jelas, tidak menunjukkan suatu makna. Begitu pula yang menunjukkan dengan isyarah, gitu, harus ada musyar ilaihnya. Hadza, ini itu kemana, ini nunjuk kemana. Hadhihi, dzalika, kayak gitu. Huna itu di mana? Huna itu dia di rumah, di sininya di sini mah di rumah. Hunakanya di mana? Nah, di masjid. Kan harus ada musyar ilaihnya. Jadi intinya isim itu terbagi menjadi 3. Pertama mudhar, mudmar, mubham. Semuanya ketiga ini madalla ala maknahu. Kalau bigoiri wasitoh disebut mudhar. Kalau biwasitoti takalum wal khitab awil goib disebut mudmar. Kalau biwasitotil isyarah awisillah disebut mubham. Sehingga isim domir itu ada 3. Ada domir yang menunjukkan domir mutakalim, ada domir mukhotob, ada domir goib. Terbagi menjadi 3. Dan mubham terbagi menjadi 2. Ada mubham itu isyarah, ada mausul. Gitu. Sedikit membahas tentang domir. Selain pembagian domir itu menjadi apa tadi? Goib, mukhotob, dan mutakalim, kan 3. Domir juga bisa dibagi menjadi 2 bagian dari arah yang berbeda. Yaitu ada yang disebut dengan domir mutasil, ada domir munfasil. Nah, apa perbedaan antara mutasil dan munfasil? Kalau mutasil yaitu mala yubtada'u bihi wala yali illa ikhtiaron. Mutasil itu mala yubtada'u bihi, tidak bisa dijadikan mubtada. Mutasil itu tidak bisa dijadikan awal kalimat atau mubtada. Mana contohnya? Bihi, minhu, hu doang. Atau dorob tak, itu domir mutasil. Kenapa? Karena tidak bisa dijadikan mubtada. Tidak bisa di awal kalam. Tuh saya, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa dijadikan mubtada atau dijadikan awal kalam. Itu domir mutasil. Dan tidak bisa berdiri setelah lapan illa istisna. Nggak bisa. Maqamal qaumu illa tu. Nggak bisa. Illa hu, nggak bisa. Ikhtiaron itu kalau secara nasar. Tapi kalau secara nadhoman kadang ada domir mutasil yang berdiri setelah illa. Tapi kalau kalau jadi mubtada, mau itu nasar, mau itu nadhom, nggak bisa domir mutasil jadi mubtada. Nah, setiap domir yang tidak bisa dijadikan mubtada dan tidak bisa berdiri setelah illa istisna secara nasar, maka itu disebut domir mutasil. Domir munfasil kebalikannya, yaitu bisa dijadikan mubtada dan bisa berdiri setelah illa. Contoh, anta zaidun. Anta qaimun, ana qaimun, huwa qaimun. Tuh, bisa dijadikan mubtada, bisa dijadikan di awal kalam. Itu domir munfasil. Kemudian domir munfasil bisa dijadikan di awal kalam wa yali ila, dan bisa menyanding setelah illa. Maqamal qaumu illa huwa. Huwa itu siapa? Zaid. Atau illa anta, illa ana. La ilaha illa ana. Di dalam Al-Quran gitu kan ada. Itu domir munfasil. Jadi perbedaan domir mutasil dan munfasil, kalau mutasil tidak bisa dijadikan mubtada, lebih gampangnya kalau munfasil dijadikan mubtada. Nah, munfasil tidak dibagi. Munfasil cuma dibaginya ada fi mahalli raf'i, ada fi mahalli nasbi. Gitu. Nanti kalau yang agak dibagi agak panjang itu mutasil. Tapi kalau munfasil cuma ada 2 jenis. Mahalli raf'i, mahalli nasbi. Mahalli raf'i itu ana, huwa, anta. Ada 3 ini apa? 3 induknya. 3 induknya. Mutakalim ana, mukhotob anta, goib huwa. Ana punya cabang nahnu. Anta punya cabang anti, antuma, antum, antuna. Huwa punya cabang huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu disebut domir
munfasil mahal ropa. Setiap ada kalimat itu munfasil mahal ropa, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, setiap ada domir tersebut maka otomatis semuanya pasti jadi mubtada fi mahali raf'i mubtada domirnya. Pasti itu. Pasti apa? Fi mahali raf'i mubtada. Al kalamu huwa lafdhu, oh huwa berarti fi mahali raf'i mubtada. Setiap ada yang itu pasti fi mahali raf'i mubtada, kecuali kalau dia setelah lapan illa. Nah, kalau setelah lapan illa berarti jadi mustasna gitu. Itu doang bedanya kalau ada illa. Kalau nggak ada illa berarti otomatis fi mahali raf'i mubtada. Domir munfasil yang kedua fi mahali nasbi. Domir munfasil fi mahalin nasbi. Yang mana induknya itu mutakalim iyaya, mukhotob iyaka, goib iyahu. Iyaya punya anak iyana. Iyaka iyakuma iyakum, iyaka iyakuma iyaki iyakuma iyakun kunna. Kalau iyahu iyaha iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Jadi iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Itu domir munfasil mahal nasab. Setiap antum menemukan itu domir munfasil mahal nasab, otomatis yaitu fi mahali nasbi maf'ul bih. Pasti. Jadi nggak perlu bingung. Kayak di Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Domir munfasil mahal nasab berarti otomatis di situ maf'ul bih. Cuma di situ maf'ul bihnya di muqaddam. Fiilnya mutaakhir. Muakhir. Terus nah, baru kita masuk ke mutasil. Mutasil terbagi menjadi dua. Ada mustatir, ada bariz. Ada apa? Mustatir dan bariz. Mustatir itu artinya ma laisa lahu suratun fil labdi. Mustatir itu tertutup. Ma laisa lahu suratun fil labdi. Di dalam lapadnya nggak ada rupanya, nggak ada rupa secara lapad. Mustatir. Contoh, adribu, saya memukul. Itu apakah domirnya ada secara lapadnya? Nggak ada. Takdirnya ana. Jadi nggak ada secara lapadnya, secara dohir, secara lapadnya, maka itu disebut mustatir. Mutasil, mustatir. Lawannya bariz. Bariz itu malahu surah. Ada malahu suratun fil labdi. Ada bentuknya di dalam lapadnya. Contoh, dorobtu, saya sudah memukul. Dorobtu, nah ada lapadnya, yaitu tu. Nah itu berarti domir mutasil bariz gitu. Nah, kalau bariz ada mahal rofa, ada mahal nasab, ada mahal jar. Kemudian kalau mustatir ada jawazan, ada wujuban. Mustatir wujuban artinya wajib disimpan, nggak bisa nampak. Ada jawazan, boleh nampak, boleh disimpan. Yang wujuban itu cuma ada 4. Yang wujuban cuma ada 4 di fi'il amr, 1, 3 di fi'il mudhari'. Fi'il amr 1 yaitu fi'il amr yang menunjukkan untuk fa'ilnya mudzakkar, mufrad, mudzakkar, mufrad mudzakkar. Contohnya idrib. Nah, itu doang fi'il amr yang mustatir, wujub. Cuma 1. Sisanya fi'il amr sigoh yang lain, maka itu masih mutasil tapi baris. Contoh, idrib, idriba, itu mah ada alifnya, itu alif fa'ilnya. Baris, nampak. Kalau yang mustatir cuma di pertama doang, idrib. Dan mustatirnya itu wujub. Kalau sisanya itu baris, mutasil tapi baris. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Semuanya ada fa'ilnya baris, mutasil tapi baris. Kemudian tadi kan yang wujub ada 4. 1 tadi udah fi'il amr.
Yang 3 itu di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah, fi'il mudhari' yang diawali dengan nun, dan fi'il mudhari' yang diawali dengan ta tapi untuk mufrad mudzakkar mukhatab. Gitu. Jadi intinya ada 4 dhamir muttasil wujuban yang wajib disimpan. Anta yang ada di fi'il amr, anta yang ada di fi'il mudhari', ana yang ada di fi'il mudhari', nahnu yang ada di fi'il mudhari'. Nah, 4 itu. Selain 4 itu kalau mustatir berarti bukan wujub tapi jawaz. Contoh yang di fi'il madi. Dorobani. Zaidun dorobani. Nah, dorobani itu fa'ilnya kan ada domir huwa. Huwa yang udah ala Zaid. Nah, itu mustatirnya jawazan. Jadi selain itu jawazan. Selain yang 4 tadi itu hukumnya jawaz. Baik di fi'il madi, di fi'il mudhari' ada domir. Selain yang 4 tadi itu kalau mustatir berarti jawazan. Tidak wajib. Karena mungkin saja didohirkan. Mungkin saja enggak Zaidun dorobani tapi dorobani Zaidun. Zaidnya ada. Jadi fa'ilnya dinampakkan gitu. Tapi yang 4 tadi itu wajib disimpan, nggak bisa nampak. Nah, jadi untuk domir mutasil ini secara keseluruhan ada mahal ropa, ada mahal nasob, ada mahal jar. Yang mahal ropa yaitu contoh kita pasang dengan mahal ropa jadi fa'il dari fi'il madi. Doroba, dorobu, dorobats, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Itu tu, ta, ti, tum, tuma, itu semua domir mutasil mahal rofa. Contoh mahal nasob. Kita pasang sama fi'il madi lagi. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Nah, itu semua domirnya setelah dorobanya itu di belakangnya muttasil mahal nasob. Muttasil mahal jer. Jernya bisa jer dengan mudhof, bisa jer dengan huruf jer. Contoh jer dengan huruf jer. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Atau bisa ganti dengan ba. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Bisa dengan mudhof. Mudhofnya contoh gulam. Gulamuhu, gulamuhuma, gulamuhum, gulamuha, gulamuhuma, gulamuhunna, gulamuka, gulamukuma, gulamukum, gulamuki, gulamukuma, gulamukunna, gulami, gulamuna. Itu semua mutasil mahal jar. Imma jar dengan mudhof atau jar dengan huruf jar. Jadi itu seluruh pembahasan tentang isim domir. Jadi ulang lagi, isim terbagi menjadi 3, ada mudhar, ada mudmar, ada mubham. Mudhar nggak dibahas karena mudhar nanti pembahasannya, mudhar ini termasuknya isim mu'rob, nanti mu'rob dibaginya banyak banget gitu. Jadi dari isim ini, dari yang ketiga ini yang hukum mu'rob cuma mudhar. Sedangkan mudmar dan mubham hukumnya mabni. Mudmar terbagi menjadi ada lil ghaib, lil khitab, litakallum. Selain itu dibagi juga ada mutasil, ada munfasil. Mutasil ada 2, ada mustatir, ada bariz. Mustatir ada jawazan, ada wujuban. Selesai itu domir. Kalau mubham ada 2. Isim isyarah, isim mausul. Terus yang ketiga wal harfu, kalimat huruf. Wal fi'lu ya. Wal fi'lu dan kalimat fi'il. Salah satu aksamin fi'il itu menjadi 3 bagian menurut kaul yang paling sahih. Karena ada yang beranggapan bahwa fi'il itu hanya terbagi menjadi 2 menurut ulama ahli Kufah.
yaitu hanya ada fiil madi dan fiil mudhari. Tapi menurut qaul yang paling sahih, fiil itu ada 3 madin. Pertama fiil madi. Contohnya di sini seperti lapad qoma. Wa mudhari'un, kedua fiil mudhari. Contohnya lapad yaqumu. Wa amrun, ketiga fiil amr. Contohnya lapad kum. Dan fiil ini ketiganya punya alamat masing-masing sebagaimana kemarin. Kalau fiil madi alamat khususnya itu bisa menerima tak taknis, qomat. Kalau fiil mudhari alamatnya itu bisa menerima sin khusus buat fiil mudhari. Kalau fiil amr bisa menerima ya mukhatabah bersama tolab. Kum jadi kumi gitu. Kemudian apa perbedaan antara madi, mudhari dan amr? Kalau madi madalla ala hudusin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum. Kalau fiil madi yaitu kalimat yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang terjadinya sebelum kita berbicara. Contoh kita berbicara Doroba Zaidun Amron. Sudah memukul Zaid kepada Amr. Nah, ketika mengatakan Doroba Zaidun Amron itu kejadian pukulan itu ya udah terlewat. Jadi ketika ngomong ya udah terlewati gitu. Itu zaman fiil madi. Kalau fiil mudhari madalla ala hudusin waqa'a fi zamanil ladzi fi zamani takallum au ba'dahu. Jadi yaitu kalimat yang menunjukkan terhadap suatu kejadian ketika dia berbicara atau setelah berbicara. Yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun itu bisa artinya sekarang sedang berdiri atau belum berdiri, mau berdiri. Sedangkan fiil amr madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Yaitu kalimat yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang diminta terjadinya setelah zaman berbicara. Jadi contoh idrib, kum itu maksudnya dilaksanakan itu diminta setelah ngomong. Kita setelah ngomong kum maka itu dia berdiri. Nah itu fiil amr. Jadi fiil itu terbagi menjadi 3 seperti itu. Kemudian wal harfu, huruf juga terbagi menjadi 3. Isim terbagi menjadi 3. Huruf menjadi fiil menjadi 3. Isim juga menjadi 3. Kompak semua 3. Dimulai dari mufrad terbagi menjadi 3. Isim, fiil, huruf. Isim terbagi 3. Mudhar, mudmar, mubham. Fiil terbagi 3. Madi, mudhari, amr. Huruf terbagi menjadi 3 juga. Bagaimana menjadi 3? Yang pertama mustarakun bainal asma'i wal af'al. Ada huruf yang berbarengan antara isim dan fiil. Maksud berbarengan antara isim dan fiil fayadkhulu alaihima, yaitu bisa masuk ke isim dan fiil. Jadi ada kalimat huruf mustarok, maksud mustarok dia kadang masuk ke isim, kadang masuk ke fiil. Dan beramal dan tidak beramal, tidak mempunyai pengamalan. Contoh lapad hal di sini. Hal itu bisa masuk ke isim. Hal Zaidun akhuka bisa masuk ke fiil juga. Hal koma Zaidun. Berarti hal ini termasuk mustarok bainal asma wal af'al. Termasuk huruf atof, wawu, fa, summa. Itu kan mereka mustarok. Bisa masuk ke isim, bisa masuk juga ke fiil. Wa mukhtasun bil asma. Yang kedua kalimat huruf yang khusus bagi isim. Jadi dia nggak bisa masuk ke fiil, hanya masuk ke isim. Contoh nahwu fi, contoh lafad fi yaitu huruf jar. Huruf jar semuanya mukhtasun bil asma. Wa fis sama'i rizqukum. Contohnya. Fi itu hanya masuk ke isim atau fi dari Zaidun. Wa mukhtasun bil af'al, dan yang khusus itu pasti beramal biasanya. Kan kalau yang mustarok itu tidak beramal. Kalau yang mukhtas bil asma berarti beramal kepada isim. Mukhtas bil af'al beramal kepada fiil biasanya. Tadi yang mukhtas bil asma contoh fi atau huruf jar yang lainnya itu beramal di isim yaitu menjarkan. Ada yang ketiga wa mukhtasun bil af'al. Kalimat huruf yang khusus bagi fiil dan beramal. Contoh seperti lapad lam. Yaitu di sini lam itu biasanya menjazmkan. Lam yalid wa lam yulad. Disebutnya lam itu huruf nafi, jazmin, wa qalabin. Huruf nafi disebut nafi karena maknanya menafikan.
Disebut jazm karena menjazmkan pengamalannya. Disebut qalab karena fi'il mudhari yang harusnya zaman hal atau mustaqbal ketika bertemu dengan lam maka menjadi zaman madhi. Gitu. Jadi itu pembagian isim menjadi 3, fi'il menjadi 3, huruf juga menjadi 3. Kenapa isim dinamakan isim? Isim dinamakan isim li sumuwihi, ay li uluwihi. Karena isim dinamakan isim karena dia tinggi. Isim, jadi kayak artinya isim artinya tinggi dari sama, langit kan, langit juga dari satu mustaq gitu. Kenapa isim dinamakan isim? Karena dia tinggi. Karena isim dimustaq daripada sumu bimakna ulu, tinggi. Kenapa isim tinggi? Karena isim itu bisa dijadikan bisa dijadikan mukhbar bihi, bisa dijadikan mukhbar anhu. Maksud mukhbar bihi, mukhbar anhu bisa diceritakan tentang dia, bisa dia sebagai khobar, menceritakan tentang orang. Gitu. Menceritakan sesuatu. Bisa dia menceritakan, bisa dia yang diceritakan. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun isim. Zaidun ini diceritakan tentang dia, yaitu dia itu qaim, berdiri. Atau isim juga qaim, yaitu menceritakan tentang orang lain, yaitu tentang Zaid. Qaim berdiri itu siapa? Zaid. Kayak gitu. Sedangkan kalau fi'il, dia hanya bisa menjadi mukhbar bihi, hanya bisa menceritakan dengan dia, tidak bisa menceritakan tentang dia. Yaqumu Zaidun, berdiri Zaid. Tidak bisa dia menceritakan tentang Zaid yang berdiri. Tidak bisa dia diceritakan oleh sesuatu yang lain. Gitu. Nah, itu fi'il untuk fi'il gitu. Jadi kalau isim bisa, kalau di istilah balaghah isim itu bisa dijadikan musnad juga musnad ilaih. Kalau fi'il hanya bisa dijadikan musnad tapi tidak bisa dijadikan musnad ilaih gitu. Kenapa fi'il dinamakan fi'il? Karena nama asalnya itu diambil dari masdar. Li'annal masdar huwa fi'lul fa'il haqiqatan. Karena masdar itu perbuatan fa'il secara hakikat gitu. Maka disebut fi'il. Sedangkan huruf dinamakan huruf karena diambil dari kata huruf artinya torof, ujung. Kenapa ujung? Kayak laisa maksudan bidzat. Tidak dimaksud atau tidak dituju. Jadi huruf mah enggak ada dia pun ya suatu kalam itu terjadi saja. Zaidun qaimun, qoma Zaidun, enggak perlu huruf juga, udah sempurna suatu kalam gitu. Terakhir yaitu tadi ulang lagi, lafadz terbagi menjadi 2. Ada lafadz mufrad, ada lafadz murakkab. Lafadz mufrad terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. Isim menjadi 3. Apa aja? Mudhar, mudmar, mubham. Terus fi'il menjadi 3. Madi, mudhari, amr. Huruf menjadi 3. Apa aja? Mustarok, mukhtas bil asma, mukhtas bil af'al. Lafadz murakkab kali-kali juga menjadi 3. Lafadz murakkab salah satu aksamin. Wal murakkabu salah satu aksamin. Lafadz murakkab terbagi menjadi 3. Idhofiyun. Ada lafadz murakkab idhofi. Ka gulami Zaidin. Contoh seperti gulam Zaidin. Murakkab idhofi itu tersusun, juznya mempunyai makna, dan juga tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Gulamu Zaidin. Ada juga murakkab mazji. Murakkab mazji itu bagaimana? Jadi dua kalimat sebagaimana dia jadi satu kalimat. Jadi kalimat yang pertama tidak di-i'rab. Kalau gulamu Zaidin kan gulamu. Kalimat pertamanya di-i'rab gulamu. Tergantung amilnya. Ja'a gulamu. Ra'aitu gulama. Marartu bi gulami. Zaidinnya juga di-i'rab yaitu menjadi mudhof ilaih dari gulam. Sedangkan kalau mazji 2 kalimat juga tapi dimartabatkan menjadi satu kalimat. Jadi kalimat yang pertama itu tidak di-i'rab. Contoh di sini ba'la bakka. Diambil dari 2 kalimat ba'lun wa bakkun. Lafadz ba'lun dan bakkun jadi satu kalimat, jadi nyampur. Ditulisnya juga disambung. Atau hadra maut. Hadra mautun. Itu juga dari hadra dan maut. Nah, sedangkan murakkab tarkib mazji ini
kalimat yang pertamanya itu wajib patah. Hadro mautun jadi hadro, wajib hadro, nggak bisa jaa hadru mautun, nggak bisa. Harus hadro, harus kalimat pertamanya patah. Kayak ini, ba'la baka, ba'lanya harus, la-nya harus patah karena dia ujung kalimat pertama. Sedangkan kalimat yang keduanya ya tergantung i'rob. Jadi i'rob hanya berpengaruh di kalimat yang kedua kalau murokab tarkib mazji. Hadromaut, ba'la baka, sibawai. Ada juga murokab isnadi. Nah, murokab isnadi inilah ketika disusunkan menjadi kalam. Maksud murokab isnadi itu adalah ketika berkumpulnya fi'il dan fa'il atau mubtada dengan khobar. Fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Mubtada dan khobar disebut jumlah ismiyah. Jadi itu kesimpulan, kita simpulkan lagi. Lafad ada mufrad, ada murakkab. Mufrad terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Isim menjadi 3, mudhar, mudmar, mubham. Fi'il menjadi 3, madi, mudhore, amr. Huruf menjadi 3, mukhtas, mustarok dulu, mustarok, mukhtas bil asma, mukhtas bil af'al. Murakkab terbagi 3, idofi, mazji, isnadi. Mungkin pada malam kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama bihil ghafilun.